Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Wal mu'allafatu man aslama wa niyyatuhu da'ifah wal 'amilu kasa'in. Dan amil adalah seperti pemungut zakat, seperti pengumpul zakat. Ialah orang-orang yang melantik akannya oleh imam. May yab'atsuhul imamu, orang-orang yang melantik akannya oleh imam, li akhdhiz zakati, untuk mengambil zakat, wa qasimin, dan orang yang membagi, wa hasyirin, dan orang yang mengumpulkan, la qadin, bukan qadi. Jadi kalau qadi yang bertindak dalam zakat, maka dia tidak dapat jatah, karena dia sudah mendapatkan gaji dengan status qadi. Sementara orang-orang ini adalah orang-orang, kalau bahasa sekarang, orang sipil, bukan sipil juga, orang awam yang tidak punya jabatan, sengaja dilantik untuk tugas-tugas tadi: memungut, mengumpulkan, membagi, mendata, dan sebagainya, bahkan merawat dan mengelola zakat. Kemudian wal mu'allafatu, mu'allaf adalah man aslama, orang yang masuk Islam, wa niyyatuhu dha'ifa, dan niatnya masih lemah. Aw lahu syarafun yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu ghairi, atau baginya ada kemuliaan, baginya ada kehormatan yang bisa dipastikan dengan memberinya orang tersebut akan Islam orang lainnya. Jadi mu'allaf itu dibagi karena dua alasan. Satu, karena memang keimanannya dalam Islam masih goyah. Karena ketika dia mau memeluk Islam, asetnya diambil oleh keluarganya. Dia dipencilkan, dia disakiti. Maka ketika dia dalam Islam, maka diberilah dia santunan-santunan dari zakat, sewa rumah, makan untuk sementara, mendapat kerjaan, biaya keluarga, pendidikan, semuanya dari zakat, supaya Islamnya itu kokoh. Yang kedua, karena faktor dia orang terhormat, dia orang mulia.
Kalau sekiranya dia diberi zakat, maka bisa saja masyarakatnya, orang kampungnya akan masuk Islam. Seperti sahabat Badawi yang masuk Islam, Nabi berikan satu kawanan kambing antara dua gunung. Maka dia pulang ke kampungnya, langsung suruh orang kampungnya masuk Islam. Saya barusan menemui orang-orang yang tidak takut dengan kemiskinan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang berhak zakat berikutnya adalah riqab. Riqab itu adalah mukatabun kitabatan sahihatan. Budak-budak mukatab yang melakukan kitabah yang sah, maka cara memberinya, cara menyerahkannya, fayuqtal mukatabu aw sayyiduhu, maka diberikan kepada budak mukatabnya atau diberikan kepada sayyidnya dengan izinnya budak mukatab. Berapa dibayarkan? Berapa nilai yang diberikan ke budak mukatab? Dainahu, senilai hutangnya. Senilai hutangnya. In ajaza anil wafa'i, jika dia tidak mampu dari melunasi. Wa in kana kasuban, walaupun ada ia budak adalah orang yang pandai berusaha. Walaupun ada ia budak kasuban, orang yang pandai berusaha. La min zakati sayyidi, tidak dari zakat sayyidnya. Tidak dari zakat sayyidnya. Libaqaihi ala milkihi, karena kekalnya budak atas permilikannya sayyid. Nah, jadi dalam membagikan zakat kepada mukatab, kita melihat pertimbangan-pertimbangan. Pertama, sekiranya mukatab tersebut memang tidak punya kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka kita beri semuanya. Tapi kalau dia tidak mampu membayar separuh dari tagihannya, kita kasih separuh. Tapi kalau dia tidak mampu seperempat, kita kasih seperempat. Maka yang pertama kita lakukan dulu penyelidikan kepada majikannya. Budak kamu yang menebus diri ini, kira-kira dia mampunya bayar berapa? Oh, kata Said, lancar. Kalau lancar, kita kasih hanya bonus sebagai penyemangat, atau kasih 1 kali tagihan. Tapi kalau sekiranya sejak akad kitabah nggak pernah bayar dia, memang nggak pandai cari uang budak itu, kalau begitu lunasi saja. Kalau jawabannya hanya separuh yang mampu dia bayar, maka separuh ditutupi dari zakat.
Setiap budak membayarkan per 6 bulan misalnya sesuai perjanjian, atau per 3 bulan, separuh daripada tagihan, maka si amil zakat akan mencukupinya menjadi sempurna 100% tagihan. Sementara untuk amil, tadi kita juga bicara tentang amil, maka amil berhak dari zakat sesuai dengan gaji standar. Berapa jam dalam sehari dia untuk amil zakat? Kan amil zakat ini kadang-kadang bekerja, kadang tidak. Mau lebaran baru kerja mengut zakat fitrah. Enggak ada amil zakat kerja tiap hari. Maka kalau sekiranya amil zakat yang dia tidak bekerja setiap hari, lalu digaji dari zakat gaji harian atau gaji full per hari bekerja, per bulan dianggap tiap hari bekerja, itu kesalahan. Kesalahan di dalam mempergunakan harta zakat. Bisa-bisanya harta zakat itu hanya untuk menghidupi amil nanti ya. Sekretaris, ketua, wakil, bendahara, kemudian seksi pendataan, bagian penyaluran, bagian pengumpulan, bagian ini, bagian itu. Sementara zakat tidak ada yang masuk tiap bulan. Tidak ada pekerjaan. Enggak ada pekerjaan. Nah, kemudian gajinya ditetapkan setiap bulan sekian. Dianggap dia bekerja setiap bulan. Itu dianggap penyelewengan harta zakat. Dia telah memakan harta zakat. Maka gajinya amil seperti yang disampaikan oleh para ulama, sesuai dengan standar upah misil, ujratul misil. Misalnya mau dekat-dekat Syawal, berarti kerjanya full dari pagi sampai sore. Tambah kerja pendataan malam, kita kasih gaji lembur. Tapi kalau hari-hari biasa, hanya orang yang datangnya satu orang untuk menyetorkan zakatnya, kalau begitu kita nonaktifkan. Tukang kumpul, tukang bagi, tukang ini dan sebagainya. Yang aktif cuman kita gaji yang mendata, yang standby. Memang nggak ada yang bayar zakat setiap hari, tapi ada satu orang yang standby setiap hari di posko zakat. Maka pada saat itu satu orang aja yang kita gaji. Ketua nggak ada. Karena dia punya pekerjaan, dia punya aktivitas. Nah, itu untuk amil. Untuk mu'alaf, ya seperti tadi, sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Kemudian gharim, orang yang berhutang. Manis tadana li nafsihi, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya sendiri, li ghairi maksiatin, bagi selain maksiat. Bagi selain maksiat. Fayu'talahu in ajaza an wafid an wafa'id dain. Syaratnya, maka diberikan baginya orang yang berhutang, maka diberikan baginya gharim jika dia tidak mampu dari melunasi hutang. Wa in kana kasuban, walaupun dia punya usaha, walaupun dia orang yang bisa berusaha. Jadi orang berhutang berhak menerima zakat kalau tidak mampu bayar hutang. Idzil kasbu la yadfa'u hajatahu liwafaihi in halad dain. Karena usaha tidak mampu mengatasi hajatnya untuk melunasinya hutang jika hutangnya jatuh tempo. Karena usaha tidak mampu mengatasi hajatnya untuk melunasinya hutang jika hutangnya jatuh tempo. Kita pelajari kembali
siapa bapak ini, berapa orang keluarga dan orang-orang di bawah tanggungannya, apa usahanya, berapa penghasilannya. Ini yang perlu dipelajari oleh amil zakat tentang orang berhutang. Siapa orangnya, berapa tanggungannya, apa usahanya, berapa hasilnya. Kalau sekiranya hasil yang didapatkan dari usaha hanya pas atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kita nanti dari pihak amil zakat akan bayarkan hutangnya 100%. Itu juga bergantung kepada penyediaan dana amil gharim. Maaf, penyediaan bagian si gharim. Rekening gharim masih ada nggak isinya? Maka zakat itu tidak bisa dengan cara dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian diambil kasih ke gharim, diambil kasih sama fakir, diambil kasih sama miskin. Kalau seperti itu halnya, maka amil berarti telah bisa saja menzalimi satu kelompok. Misalnya gharim hanya beberapa orang, sementara fakir miskin banyak. Berarti dia ambil jatahnya gharim kepada fakir miskin. Kesalahan fatal. Bagaimana caranya? Caranya, setiap zakat yang datang akan dibagi 8. Masuk 8 juta. 1 juta ke rekening amil, 1 juta ke rekening mu'alaf, 1 juta rekening fakir, miskin, gharim, semuanya 1 juta. Ada yang bayar zakat 8 miliar, 1M, 1M, 1M. Nah, kemudian ketika kita dihadapkan dalam masalah orang yang berhutang, yang kita mau bantu nih orang berhutang nih, kita cek dulu rekening gharim berapa. Kalau sekiranya cukup, kita kasih. Kalau tidak cukup, kita bantu sesuai dengan nominal yang kita punya. Nggak boleh diambilkan dari jatah mu'alaf. Ini mu'alaf menumpuk ini. Oke lah, kalau pada hari ini yang pasti nggak ada itu adalah budak sama fisabilillah. 2 yang nggak ada. Berarti kita bagi 6. Ini tanggung jawab amil. Kalau sekiranya amil ngumpulin lalu bagi kepada orang-orang yang nggak jelas, dari fakir di situ juga, miskin di situ juga, mu'alaf di situ juga, berapa persentase hak mu'alaf, berapa persentase hak fakir miskin, nggak ada jelas pembukuannya, berarti dia telah zalim dalam membagi zakat. Karena setiap zakat yang dikeluarkan itu adalah hak 8 golongan. Bukan hak 1 golongan, 8 golongan. Apabila golongannya masih ada, maka tidak boleh dipindahkan ke golongan yang lain. Tapi kalau masih ada, kalau nggak ada, seperti budak memang nggak ada, itu akan dibagi kepada golongan yang lain. Misalnya hanya budak yang nggak ada, berarti jatah budak dibagi 7. 1/7 masuk ke mu'alaf, 1/7 masuk fakir, 1/7 masuk ke miskin. Oh, kita jarang ada mu'alaf, ya stok dulu. Ini jatahnya mu'alaf, nggak boleh gunakan kemana-mana. Nanti kan satu saat akan ada mu'alaf. Ini jatah fakir, satu saat akan ada fakir. Ini jatah miskin, satu saat akan ada miskin. Nah, maka di sini ulama berusaha memberitahukan siapa asnaf yang 8 itu. Jangan sampai salah ambil, salah memahami, salah ambil. Nah, summa in lam yakun ma'hu syai'. Kemudian setelah diperiksa, setelah dipelajari usaha dan hasilnya, orang di bawah tanggungannya, jika tidak ada bersamanya gharim, jika tidak ada bersamanya gharim sesuatu apapun,
nggak ada dia untuk bayar hutang. U'tiyal kulla, diberikan kepadanya seluruh hutangnya itu, dilunasi semuanya. Wa illa jika tidak, wa illa jika tidak tidak ada dia punya, ada uang bersama dia dari hasil usahanya, namun fa in kana bihaitsu, maka jika ada ia seseorang sekiranya lau qadha dainahu, jikalau dia melunasi hutangnya, lau qadha dainahu, jikalau dia melunasi hutangnya, mimma ma'ahu, dari harta yang ada bersamanya, tamaskana, maka dia jadi miskin. Jikalau dilunasi hutangnya, jikalau dia melunasi hutangnya, mimma ma'ahu, dari harta yang ada bersamanya, tamaskana, dia akan jadi miskin. Bagaimana caranya? Turika lahu mimma ma'ahu ma yakfihi, ditinggalkan atau disisakan baginya seseorang dari harta yang ada bersamanya. Berapa disisain? Ma yakfih, sesuatu yang mencukupinya. Mencukupinya seberapa lama? Artinya seumur ghalib. Seumur ghalib. Kalau lebih muda tentu lebih banyak sisain. Usia baru 30 tahun, umur ghalibnya 60 tahun, berarti sisain untuk 30 tahun. Berapa biaya per hari, per bulan, kali setahun, kali 30. Nah, sisain segitu untuk dia. Kalau ada lebihnya, bayarkan ke hutang. Kalau ada kurangnya, ditutup dari zakat. Itu cara memberikan zakat kepada orang yang berhutang. Kama stazharahu Syekhuna, sebagaimana menjelaskan akannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa u'tiya ma yaqdi bihi baqiya dainihi, dan diberikan kepadanya sesuatu yang akan dia lunasi dengannya sisa hutangnya. Sisa hutangnya. Nah, ini cara memberikan zakat kepada orang berhutang yang dia berhutang untuk keperluan hidup. Yang kedua, orang yang berhutang li islahi dzatil bain, untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Li islahi dzatil bain, untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Fayuqta mastadanahu, maka diberikan berapa saja yang ia berhutang akannya, untuk demikian mendamaikan, walaupun dia orang kaya. Jangan ditanya, Bapak mampu nggak bayar hutang itu? Mampu saya bayar hutang itu. Kalau mampu nggak kasih deh. Lihat dulu untuk apa dia berhutang. Kalau berhutangnya bukan untuk kepentingan pribadi, dia berhutang untuk kepentingan umum. Dia berhutang untuk bangun masjid, dia berhutang untuk bangun jembatan, dia berhutang untuk bangun jalan, berhutang untuk mendamaikan dua suku yang bersengketa, atau dua sekolah yang tawuran, didamaikan, nggak damai-damai. Apa masalahnya? Masalahnya adalah lapangan bola. Nah. Oh begitu, buat satu lagi lapangan bola. Kata bapak itu, berutanglah dia, dibuat satu lagi lapangan bola. Yang satunya dikasih untuk si A, yang satunya untuk si B,
dan dipagar, kasih kunci masing-masing, ini lapangan bola kalian. Dan dia biaya itu semua bukan dari kantongnya. Kalau dari kantongnya nggak boleh dia nerima zakat. Tapi dia hutang dulu sama yang lain. Semua dihutang dari toko bangunan. Nah, gaji tukang dihutang sama kepala tukang. Nah, nanti ketika tiba pembayaran zakat atau dia terdengar badan amil zakat punya harta yang banyak, dia berikan nota-notanya semuanya. Mana? Ini apa nih Pak? Bapak kaya kok minta-minta ke zakat. Ini saya berutang untuk kepentingan umat, supaya enggak berkelahi, supaya mereka selalu damai. Termasuk dengan islahi dzatil bain. Caranya bagaimana? Berikan seluruh nilai yang dia berutang itu, walaupun dia orang kaya. Nah, beda sama orang berutang untuk diri sendiri. Berutang untuk diri sendiri, berikan kepadanya nilai yang dia tidak mampu bayar. Bukan berapa jumlah hutangnya, berapa yang dia tidak mampu bayar dari jumlah hutangnya. Amma idzam lam yastadin bal u'tiya dzalika min mali fa innahu la yu'tahu. Adapun apabila dia tidak berhutang, amma idza lam yastadin, adapun apabila dia tidak berhutang, bal a'ta dzalika min mali, akan tetapi ia berikan demikian dari hartanya sendiri, dia berikan hal demikian dari hartanya sendiri, maka sesungguhnya tidak diberikan kepadanya orang kaya tersebut. Maka tidak diberikan kepadanya orang tersebut, karena dia bangun lapangan itu dengan uang dia sendiri. Wa yu'tal mustadin, dan diberikan kepada orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Di atas kan di istilah dzatil bain, tapi secara umum adalah diberikan akan orang berhutang untuk kemaslahatan umum. Contohnya menjamu tamu. Menjamu tamu. Asal ada tamu datang, hutang lagi, hutang, numpuk hutangnya, minta ke Basnas. Dah selesai. Kenapa? Karena menjamu tamu itu adalah tanggung jawab satu kampung, apalagi tamu masjid. Nah, apalagi tamunya datang tidak bawa kompor. Berapa orang jemaah? 25 orang. Allah, 25 orang. Alat masak ada Pak? Dilarang oleh orang bawa alat masak. Enggak zamannya lagi dakwah bawa alat masak. Semua masjid sudah terima sekarang. Di mana-mana masjid sudah ada dapur umumnya. Innalillah katanya. Tak masak juga enggak ada. Dia pikir di rumah enggak ada juga. Mana caranya nih? Ini jamaah datang 3 hari 3 malam mesti jamu. Pergilah si bapak ini berhutang deh. Bapak ini pasti kar. Dia berhutang, dia biayai semua makan tamu 3 hari 3 malam. Dia kumpulkan notanya. Besok hari keempat dia pergi ke Basnas. Pak minta uang. Apa itu? Saya jamu tamu 3 hari 3 malam. Basnas wajib menyerahkan, membayar. Oh tidak, berarti dia tidak menyalurkan zakat. Nah, itu caranya. Kan gampang gitu. Kalau ada jamaah datang kapan saya kan gampang. Bon dulu bon. Nah, hari pertama bon di Ante, hari kedua bon di Ampera mana, hari keempat bon di situ, hari ketiga, hari keempat tinggal kutip bonnya, kemudian
siang-siang pergi ke Basnas, ambil uang, bayar, selesai. Gampang. Adanya syariat Islam. Nah, zakat itu jelas. Mana contohnya? Qira daifin, jamu tamu. Faki asirin, melepaskan tawanan perang. Melepaskan tawanan. Ada misalnya rakyat Indonesia nggak boleh pulang dari satu negara. Sebagai wartawan di situ, sebagai palang merah. Lalu dia ditangkap oleh pengkhianat perang. Sudah tahu palang merah itu nggak boleh dibunuh, dia bunuh juga. Atau ditangkap dan sebagainya, disandra. Lalu kita datang jemput dia, bayar. Itu bagian daripada kemaslahatan umum. Itu juga membangun seumpama masjid. Membangun seumpama masjid. Seumpama itu bisa saja surau, bisa saja pesantren, bisa saja panti, bisa saja rumah singgah. Rumah singgah itu rumah tamu. Wa in ghaniyan, walaupun dia orang kaya. Atau dia berutang untuk doman. Untuk doman. Doman itu nanggung hutang. Dilihat si A nagih hutang ke si B. Si B bilang nggak mampu, tagih lagi nggak mampu. Datang si C, berapa hutangnya? Sekian. Biar saya tanggung. So kaya kamu ya. Nah, bukan kaya, saya berutang juga. Ternyata dia berutang juga untuk nanggung hutang orang. Membayangkan itu. Dia berhutang juga untuk bayarin hutang orang. Setelah dia berhutang untuk bayarin hutang orang tersebut, pas hutangnya jatuh tempo, maka dia kan boleh minta kepada si orang yang ditanggungnya. Kan nanggung hutang itu enggak gratis. Nanggung hutang itu hanya menambah waktu. Sekarang hutang kamu sama dia kan udah jatuh tempo. Dia perlu uang nagih-nagih. Kalau saya tanggung mau mana? Tapi bayar 3 bulan lagi. Berarti kan nambah waktu dia 3 bulan lagi. Perpanjangan waktu sementara orang ini terbantu. Itu tujuannya doman. Pas dia berhutang ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah ini, selesai masalahnya, pas tiba jatah dia mau bayar kepada pihak tempat dia berhutang, datang sama domin. Saya nasibnya lebih parah pada itu lagi. Kemarin ada dia jualan ikan keliling, sekarang motornya itu udah rusak. Mau nagih hutang kan? Saya yakin kamu mau nagih hutang. Betul, ini udah tiba masanya 3 bulan. Tuh lihat keadaan saya hari ini. Kemarin saya jual ikan, sekarang motor saya jual ikan rusak. Nah, pisaunya pun hilang. Berarti maksudnya hari ini lebih parah pada kemarin. Nah, kalau gitu datang aja bapak ini ke Basnas. Nah, dia kan datanya. Terima uang, lunasi hutang. Itu adalah orang berhutang untuk doman, termasuk maslahat umum. Fa in kana ad-damin wal asilu mu'assaraini. Maka jika adalah domin itu orang nanggung. Jika adalah domin orang yang menanggung, atau asil. Asil ini adalah simat mun'an. Itu asil. Orang yang berhutang pertama sekali. Jadi asil itu asal usul hutang itu dari mana? Itu mana asil? Asal usul hutang. Siapa yang punya hutang pertama sekali? Yaitu simat mun'an, orang yang ditanggung hutangnya tadi, kedua-duanya miskin. Nah, maka diberikan kepada domin pelunasan hutangnya. Datanglah domin ini ke Basnas, maka si domin ini akan mendapatkan jatah senilai dia berhutang. Nah, atau hasilnya kaya, tidak domin. Hasilnya kaya, tidak domin.
maka diberikan kepadanya asil jika dia menanggung hutang tanpa izin. Maaf, diberikan kepada domin jika dia menanggung hutang tanpa izin. Ternyata setelah 3 bulan itu betul asil ini dah kaya dia. Datanglah si domin ke rumah si asil. Kata asil apa? Yang nanggung hutang saya tu siapa? Siapa nyuruh? Siapa nyuruh kamu? Saya bukan senang waktu itu ya, tapi merasa direndahkan. Kalau kamu nanggung hutang saya, enggak ngomong-ngomong ke saya, jangan minta-mintalah sama saya. Kamu kalau sudah berbuat baik, kau minta-minta. Jadi tak wajib bayar. Nah, datanglah dia ke asil. Asilnya kaya, dominnya miskin. Jadi dia minta tagihan, dia enggak mau bayar. Kenapa? Karena dia mendoman tanpa izin. Atau sebaliknya, asilnya miskin, dominnya kaya. Asilnya miskin, dominnya kaya. Ketika domin datang kepada asil untuk menagih hutang, asil memang enggak punya uang, tapi si domin ini kaya dan dia tidak mau melunasi dari hutang, dari uangnya. Dia berusaha berhutang kepada orang lain supaya dia bisa minta dari zakat. Maka diberikan harta itu, maka diberikan zakat itu kepada asil, tidak kepada domin. Diberikan kepada asil, tidak boleh ke domin. Berikan ke asil dulu, nanti asil yang bayarkan ke domin, nanti domin yang bayarkan ke tempat dia berhutang. Wa idza wafa min sahmil gharim lam yurja 'alal asil wa in domina bi iznih. Dan apabila dia membayarkan dari jatah gharim. Coba lihat. Kalau dia membayarkan dari jatah gharim, niscaya tidak boleh dirujuk kepada asil walaupun dia mendomin dengan izinnya. Ternyata yang membayarkan hutang asil ini adalah anggota amil zakat. Itu yang mendomin. Apa masalah kamu ribut-ribut? Saya punya hutang sekian, kau saya bayarkan bagaimana? Izin enggak? Izin. Pergilah pegawai zakat ini dengan nota hutang si asil ke badan amil zakat. Diberikan, dikeluarkan cek cair. Berikan kepada si siapa? Berikan kepada siapa? Orang yang nagih sama asil. Bolehkah orang domin ini minta ke asil lagi? 3 bulan lagi janji ya bayar ya. Nah, datang dia 3 bulan lagi. Mana utang yang saya bayarkan kemarin? Bapak bayarnya di mana dulu? Saya bayar dari harta zakat lah, jatah gharim. Kalau itu saya nggak wajib bayar. Itu memang hak saya. Nah, jadi kalau pihak domin ini membayarkan hutangnya si asil itu lewat uang basnas, jatah gharim diambilkan, dibayarin, maka dia nggak boleh nuntut sama si asil, karena dia bayar bukan pakai uang dia bayar memang pakai haknya si asil, yang asilnya nggak tahu. Nah, sama hari ini perkara yang tidak diketahui oleh masyarakat dan mereka nggak mau ngasih tahu. Kenapa? Karena akan takut rugi. Nah, kemarin kan bayar pajak ada di bawahnya itu 35.000, pajak 200 kurang 400 rupiah, 200.000 kurang 400 rupiah, di bawahnya 35.000. Ternyata itu adalah asuransi kepada Jasara Harja
Yang ada pinggir-pinggir jalan tuh, Jasara Harja, entah apa itu Jasara Harja. Itu kalau ada kecelakaan dapat uang asuransi dengan melihatkan surat-surat motor dan sebagainya, tanda pajak. Tapi hari ini yang kecelakaan motor ada yang nuntut dari 1000 pemilik paling 5 orang yang tahu itu. Kenapa nggak disiarkan di TV? Hah? Kenapa nggak jelaskan pada masyarakat? Kenapa tidak ada sosialisasi seperti vaksin? Berilah pencerahan. Kumpulkan masyarakat ini sosialisasi tentang apa nilai yang terkandung di dalam bayar pajak itu. Apa itu yang sebenarnya? Nggak pernah disosialisasikan. Kenapa? Lebih baik nggak tahu. Nah, banyak untungnya. Kalau ada yang tahu, rugi. Apalagi anak muda nambah motor, banyak ruginya. Begitu. Asuransi kan hukumnya haram. Ini kan secara duniawi. Dan secara hukum syariat, kita nggak pernah daftar sebagai asuransi. Dia ambil paksa sebagai asuransi. Nah, begitu kadang-kadang yang terjadi di tengah masyarakat, hak sebuah masyarakat tidak pernah diberitahu. Nah, ternyata si Asil ini masuk tipe orang itu juga. Nggak tahu dia kalau dia berhutang berhak di Basnas. Dia nggak tahu hal itu. Jadi pegawai yang ngambilin. Nah, ketika ngambilin minta pula dia. Ada lagi yang pada hari ini yang terus terang minta. Ini pondok ini bisa dibantu dari pemerintah, tapi uang jasa 20%. Tuh, dia minta uang jasa 20%, karena dia tahu biliknya kemana, instansi mana ditemui, apa syaratnya, apa rukunnya. Apabila hal itu ditunaikan akan cair dana. Tapi masyarakat yang nggak sekolah, apalagi ngelola pondok, waktu dia sekolah aja nggak tamat SD sampai kelas 5, nggak boleh ikut ujian karena vaksin nggak ada. Kemudian dia mondok, lama-lama nanti jadi kiai. Apa yang tahu dia? Ada yang tahu satu pun? Datang orang sekolah situ, ini peluang nih. Mau nggak kiai itu muliakan data-data santrinya ya? Hasil-hasil yang didapatkan kita bantu, Pak, bantu. Bapak tinggal tanda tangan aja. Betul, tanda tangan 50 juta. Terima 15. Terima 35. Nih kok 35 nih kan 50 kok 35. Administrasi uang jasa. Dikibulin lah. Ya, yang nama kita udah dapat 35, alhamdulillah lah. Daripada nggak dapat sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang dimanfaatkan kebodohan. Itu kalau sekiranya terjadi hal itu, mendingan nggak tanda tangan. Itu membantu orang-orang untuk mencuri. Membantu orang-orang untuk mencuri. Khair, ternyata hasilnya memiliki tipe yang sama. Ternyata ulama fikih itu udah kebayang dulu ada yang begituan. Lihat tuh bahasanya. Apabila dia melunasi dari saham gharim, maka tidak boleh dirujuk, minta kembali, ganti kepada si asil, walaupun dia mendomin dengan izinnya, karena memang yang dibayarkan itu haknya gharim. Itu apa kamu minta ganti? Wala yusrafu minaz zakati syai'un likafani mayyitin. Tidak boleh digunakan dari zakat syai'un sedikit pun untuk kafan mayat. Untuk membangun masjid tidak boleh. Membangun masjid tidak boleh. Itu sebagai contoh saja. Bukan hanya dua itu nggak boleh. Kafan mayat dan bangun masjid, bangun jembatan kan boleh. Bangun sekolah boleh berarti. Itu hanya contoh.
Pokoknya yang keluar daripada 8 golongan itu tidak boleh zakat dipergunakan sedikit pun untuk selain 8 golongan tersebut. Wa yusaddaqu mudda'i kitabatin, dan dibenarkan orang yang mengaku akad kitabah. Dibenarkan orang yang mengaku akad kitabah, atau dibenarkan orang yang mengaku berhutang dengan berita orang yang adil dan pembenaran dari Said. Nah, pembenaran dari Said ni kepada mana masalahnya ni? Masalahnya kemana? Mengaku kitabah. Ada satu budak datang ke ambil zakat, dia minta jatahnya sebagai mukatab. Mang kamu budak? Mang kamu akad kitabah? Kita tanya sama Saidnya, benar nih budak kamu akad kitabah? Kata Saidnya benar. Nah, ketika itu sudah boleh masuk dalam penerima zakat. Enggak banyak-banyak datanya. Enggak ada masuk situ kakaknya mana, kemudian KTP, surat kesehatan, surat berkelakuan baik, itu enggak ada. Nah, cukup berita dari Saidnya, benar nih budak kamu akad kitabah? Benar pak. Nah, selesai. Kemudian berhutang, orang aku berhutang, cukup dengan ikhbar adil, berita dari orang adil. Benar orang ini berhutang sama kamu, atau benar fulan ini berhutang sama si fulan. Kata orang adil, iya saya tahu, saya saksinya. 2 orang, 1 orang pun cukup, nggak perlu nota hutang. Notanya mana? Mana surat perjanjiannya? Dibuat di notaris mana? Kalau hari ini begitu. Mana nota hutang? Mana surat hutang? Oke. Sebetulnya Islam juga menganjurkan hutang itu untuk ditulis. Kemudian Rabbidain, dibenarkan berita dari Rabbidain, pemilik hutang, atau istihari halin, sudah tersebar keadaannya, sekampung orang tahu, bahkan sedunia orang tahu. Kok bisa? Negara berhutang. Siapa nggak tahu? Nggak, jangan pula tanya nota, nggak usah tanya nota kok. Nggak usah tanya nota. Anak SD juga tahu. Kenapa kamu hutang di kedai? Kita rakyat kecil aja wajar lah berhutang, negara aja berhutang. Nah, itu mana istihari halin. Apakah boleh dibayarkan zakat hutang negara daripada harta Basnas? Enggak boleh mas. Itu kan masuk dalam apa itu? Orang berhutang itu bukan orang, itu adalah negara. Jadi yang berhutang tuh nggak boleh organisasi, nggak boleh badan, mesti ada orangnya. Maka kalau sekiranya masjid dibangun daripada bahan bangunan yang dihutang dari toko bangunan, tapi yang berhutang itu adalah yayasan, yang berhutang itu pengurus, maka tidak boleh dibagi zakat. Kenapa? Pengurus dan yayasan bukan orang, dia badan. Nah, karena dia badan, maka banyak yang akan mampu melunasinya. Kan yayasan. Tapi apabila yang berhutang itu individu, itu baru boleh. Ketua berhutang atas nama pribadi, atau santri berhutang atas nama pribadi. Astagfirullah, pergi ke toko bangunan hutang semen 100 sak atas nama pribadi. Ismail pergi ke toko bangunan hutang besi 1000 batang. Udah 2 itu mah. Kemudian Abu Bakar pergi hutang pasir dan kerikil 100 truk. Sudah selesai. Ihsan lagi, apa belum dihutang? Batu bata dihutang 2 juta batang, 2 juta buah. Tinggal Dani hutang air. Susah air situ buat bangunan, air pun dihutang.
mobil tangki. Nah, 10 tangki setiap hari. Dibunuh hutang molen ya. Untuk giling semen. Bukan molen makanan. Dibeli dia 1 hutang. Nah, selesai bangunan pondok. Maka si Safirullah minta tagih tiap tahun ke Basnas. Kemudian Ismail, kemudian ini. Itu yang sah. Tapi kalau semuanya orang-orang ini adalah yayasan, itu ketua, ini wakil, bendahara, sekretaris, dia berutang atas nama yayasan, nggak boleh dikasih. Karena innamas shadaqat itu untuk orang, bukan untuk yayasan. Nah, itu bedanya antara badan dengan person. Far'un man dafa'a zakatahu, seseorang yang menyerahkan zakatnya, seseorang yang menyerahkan zakatnya limadinihi, kepada madinnya. Madin dan madin sama dengan gharim. Orang yang berhutang kepadanya itu namanya madin. Bisarti, dengan syarat ayaruddaha lahu an dainihi, bahwa menyerahkan ia si madin akannya zakat baginya seseorang untuk bayar hutangnya. Lam yajuz, enggak boleh. Jadi orang-orang kaya itu ketika mau bagi zakat, dikumpulkanlah masyarakat yang punya hutang sama dia. Nah, nanti di kalian datang ke rumah saya malam takbiran ya. Ada apa itu? Adalah cara sedikit syukuran. Datanglah, semua yang datang itu semua orang berutang sama dia. Berapa hutang? 3 juta Pak. Nih saya beri zakat 3 juta, syaratnya kembalikan sekarang sama saya bayar hutang. Jadi tinggal nitip sebentar aja uang sama itu. 3 juta, bayar situ. Hutang. 5 juta, kasih situ. Pas, pergi orang-orang yang berhutang ini, pergi ke rumah orang kaya itu, dia terima zakat, balik nggak bawa uang. Nah, jadi si kaya ini dapat untung dia. Apa untungnya? Tenang otak dia, nggak perlu bayar bodyguard lagi. Bayar apa itu namanya yang lagi hutang tuh? Antum nggak tahu kali ya, karena nggak pernah didatangi. Saya juga nggak pernah. Itu kalau berhutang di bank, itu kalau terlambat bayarnya, datang kecil badannya. Bulan depan nggak bayar lagi, datang besar lagi. Bulan depan nggak bayar lagi, datang bertato. Bulan depan datang bertaring. Nah, sampai itu orang ketakutan. Itu apa namanya itu? Nggak tahu ya. Tentang kita nggak pernah terlibat begituan. Nah, daripada bapak menyewa orang itu, maka dibuat cara begituan. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pakai syarat begitu nggak boleh. Ini syarat nih masalahnya nih. Saya berikan kepada kamu zakat ini dengan syarat kamu balikin ke saya bayar hutang. Nggak boleh. Tapi kalau perjanjian boleh. Nah, kalau perjanjian boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya mau bagi zakat. Setelah saya bagi, bapak janji ya, kembaliin ke saya untuk bayar hutang. Nah, janji. Kalau nggak mau janji, saya kasih sama yang lain. Janji kata, pastilah orang mau janji. Nah, daripada nggak nerima, alhamdulillah lah bebas hutang, kan udah ada kemudahan. Hanya sekedar janji. Nah, pada saat dibagi nggak ada bahasa syarat, bagi, selesai. Kemudian ada yang nepati janji, ada yang nggak nepati janji. Itu boleh-boleh saja. Wala yasihu al-qada'ud daini biha, tidak sah bayar hutang dengannya zakat. Tidak sah bayar hutang dengannya zakat. Membayar zakat tadi juga nggak boleh,
bayar hutangnya juga nggak boleh. Fa inna wa yadzalika bila syartin. Kalau kedua-duanya berniat tentang hal itu tanpa ada syarat, hukumnya boleh dan sah. Nah, kedua-duanya saling berniat tentang hal itu tanpa ada syarat, hukumnya boleh dan sah. Kata orang kaya ini, saya niat kasih zakat ke dia, mudah-mudahan dia kembalikan kepada saya sebagai bayar hutang. Kata orang berhutang nih, mudah-mudahan bapak kaya nih bayarkan zakatnya ke saya, biar langsung saya bayar hutang. Hanya niat dalam hati, enggak pernah diungkapkan. Ternyata terjadi sebagaimana yang diniatkan, maka hukumnya boleh dan hukumnya sah. Beda sama meminta. Nah, beda sama meminta. Ketika kita meminta sesuatu pada orang lain, maka ancaman meminta, dia tidak punya daging mukanya di akhirat. Itu ancamannya. Maka Nabi bersabda, terimalah kalau datang kepadamu tanpa ada niatan sebelumnya. Jadi niat aja nggak boleh. Datang seseorang, niat deh, semoga bapak ini yang traktir. Itu nggak boleh. Secara hukum tasawufnya, hukum fikih nggak ada masalah. Nah, dalam bab zakat seperti ini boleh hal ini, niat begitu boleh. Si A berniat sebagai penghutang, kalaulah bapak ini bayar zakatnya ke saya niat bayar hutang langsung. Kata orang kaya ini, saya berikan zakat kepada orang ini, semoga dia bayar hutang langsung. Maka kalau dua-duanya saling meniatkan tanpa syarat boleh dan sah. Begitu juga in wa adahul madin bila syartin. Menjanjikan akannya seseorang oleh si madinnya. Artikan madin saja. Perlu dipahami, madin itu adalah orang yang berhutang kepadanya tanpa ada syarat. Maka tidak wajib akannya madin melunasi, menepati dengan janji tersebut. Tidak wajib akannya madin membayar hutang dengan sebab janji tersebut. Dia datang, Pak, saya ini punya hutang sama bapak. Saya niat bayar, berusaha untuk bayar, tapi ada aja halangannya. Habis melulu, nggak pernah terkumpul untuk bayar hutang. Sekarang kalau bapak ngasih zakat ke saya tahun ini, saya janji bayar hutang. Kasihlah bapak itu. Setelah dikasih, sebentar pak ya, ada orang nelpon. Nah, cabut dia. Nggak balik-balik lagi. Tahun depan datang lagi dia. Nah, apakah wajib kita bayar hutang gara-gara janji tadi? Tidak. Nggak wajib. Ini hukum fikih, hukum syarak wajib. Hukum syarak. Kayaknya fikih itu nggak syarak. Hukum tasawuf. Nah, secara ilmu tasawufnya iya. Karena ada janji. Al-wa'du dain. Hutang, janji adalah hutang. Walau qala li gharimihi ja'altu ma'alaika zakatan lam yujzi alal aujah. Jikalau seseorang berkata kepada gharimnya, ja'altu aku jadikan ma'alaika sesuatu yang menjadi kewajibanmu sebagai zakat. Aku jadikan sesuatu yang menjadi kewajibanmu menjadi zakat, niscaya tidak mencukupi menurut pendapat yang kuat. Karena bapak ini dah pernah ketipu. Dia berikan zakatnya niat bayar hutang, ternyata orang tu gak bayar juga. Mana caranya lagi? Caranya, panggil orang tersebut, berapa hutang saya ke kamu? 5 juta. Nah, hutang yang 5 juta tu ambillah sebagai zakat saya. Begitu dia buat, kan aman itu. Daripada dikasih 5 juta, lepas itu ditunggu pembayaran, enggak dibayar-bayar. Dibayar 1 juta saja, 4 juta enggak juga. Kayak ini niat 5 tahun nih orang nih, kayak jabat Perdana Presiden.
Tahun depan dia minta 4 juta, bayar 1 juta. Tahun depan minta 3 juta, bayar 1 juta. Dicicil 1 juta tiap tahun dari zakatnya. Jadi bapak ini berpikir dia, kalau saya kasih uang ke kamu, kamu bakalan kabur lagi. Bayar pun gak cukup, banyak lagi alasan setelahnya. Kalau begitu, berapa utang saya sama kamu, ambillah. Gak usah bayar, itu zakat saya. Boleh gak? Tidak boleh. Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh? Karena tidak ada penyerahan zakat. Kecuali in qabadahu, jika ia menerimanya kemudian ia kembalikan akannya yang diterima kepadanya madin. Nah, ini solusi yang ketiga yang boleh. Saya umumkan kepada para penghutang-penghutang saya yang mau dilunasi hutangnya dengan harta zakat, ngumpul besok malam, bayar hutangmu. Saya janji kalau kamu bayar hutangmu, saya kembalikan ke kamu langsung. Itu zakat saya. Siapa yang menyediakan uang? Si Madin. Karena tahun kemarin salah. Kita yang menyediakan uang dikasih sama penghutang. Ini biasa kejadian yang karyawan ini. Nah, karyawan yang main manja, dia berutang membon tiap tahun. Akhir tahun kumpulkan oleh bos, atau bosnya bayar zakat. Kan semakin besar hutangnya, semakin banyak dapat zakat bos. Lomba-lomba dia berutang. Metode tahun lalu dikasih zakat dibayar separuh, dikasih zakat dibayar 1/4, dikasih zakat dia kabur hilang. Dan sekarang dirubah sistemnya. Kalian sediakan uang senilai hutang kalian masing-masing. Itu lebih nyaman. Hutang si A, ini hutang saya, Pak Haji, lunas ya? Lunas 3 juta, lunas, coret. Nih ambil lagi zakat saya. Si Y juga berapa hutangnya? 15 juta, Masya Allah. Bayar lunas. Ini 5 juta. Gitu. Yang kira 15 kembalian 5. 6. Khair. Kalau model itu sistemnya boleh. Kita terima dulu lalu kita serahkan sama dia, boleh. Atau kita nyediakan uang, kita kasih janji bayar, boleh. Tapi kalau pakai syarat enggak boleh. Walau qala, jikalau berkata ya seseorang, iktal an min ta'ami indaka kaza, takarlah olehmu dari makananku yang ada bersamamu sekian. Ternyata muzaki ini menitipkan padinya di tempat si seseorang. Nah, tempat seseorang. Kata dia, padi saya kan rumah kamu, saya mau bayar zakat fitrah tahun ini pakai padi, karena pakai uang 4 kilo, pakai uang nggak boleh. Sekarang pakai padi saya di rumah kamu. Kalau begitu tolong takarkan untuk 5 orang. Iktal min ta'ami, kamu takarkan dari makanan pokok saya. Ta'ami itu artinya makanan pokok, bahan makanan pokok saya yang ada di rumah kamu sekian. Sekian 5 orang misalnya 15 kilo. Dan dia berniat dengannya zakat. Niatnya itu zakat. Fafa'ala. Maka orang yang disuruh itu pun melakukan. Dia pulang ke rumah dia cari padi si fulan tadi, dia timbang 15 kilo untuk zakat. Kalau padi mana bisa 15 kilo? Padi 30 kilo, 2 kali lipat beras. Nah, maka orang itu pun melakukan. Fahal yujzi'u? Apakah hal seperti itu cukup atau enggak? Wajhani, 2 pendapat. Kalau disebut wajhani itu adalah pendapat daripada murid Imam Syafi'i.
Kalau disebut kaulani itu ada pendapat dari Imam Syafi'i. Itu bedanya. Ini kaulani atau wajhani. Kalau wajhani pendapat murid, kalau kaulani pendapat imam. Kalau yang kuat dari pendapat murid dikasih label as-sah atau sahih. As-sah atau sahih, itu pendapat yang kuat itu. Kalau dalil pendapat yang keduanya kuat, labelnya as-sah. Kalau dalil pendapat keduanya lemah, labelnya sahih. Itu saja. Wa zahiru kalami syekhina tarjihu adamil ijza. Zahir kalam Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyokong tidak mencukupi. Mengkuatkan tidak cukup, itu pun tidak cukup. Nah, setelah ditakar itu, maka harus al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an. Orang yang berdiri, maksudnya orang yang bertanggung jawab, orang yang menyibukkan diri dengan jihad, haka dan dia sukarela, tidak ada gaji. Maka pasukan-pasukan tetap dari pemerintah, dari sebuah negara, mereka sudah digaji. Kenapa mereka digaji? Karena mereka tidak bisa berusaha. Kenapa tidak bisa berusaha? Karena mereka adalah pasukan yang siap standby kapan saja. Kapan saja genderang perang ditabuh, maka dia siap meluncur. Maka dia digaji oleh negara. Tapi ada juga pasukan-pasukan yang kalau ada waktu dia berangkat. Kalau dia sibuk dia enggak berangkat. Dia sebetulnya pedani, dia sebetulnya pedagang, dia sebetulnya dai, dia sebetulnya Masya Allah, pengangguran. Nah, cuma kalau ada waktu, sempat waktu, dia pergi, enggak ada hitung gaji dia. Tidak ada gaji bulanan, apalagi harian. Hanya saja dia siap kapan ada waktu untuk ikut jihad. Nah, ketika dia mau jihad, ketika dia mau berangkat jihad, maka dia berhak menerima zakat. Nah, ketika dia mau berangkat, walaupun dia orang kaya, apa yang diberikan kepada mujahid itu, senilai berapa zakat yang diperuntukkan kepada mujahid. Wa yuqtal mujahidun nafaqata, diberikan kepada mujahid nafkah. Kalau disebut nafkah, itu uang untuk biaya hidup, beli lauk pauk, beli makanan pokok. Kemudian kiswah, pakaian. Lahu untuknya mujahid, wali ayali untuk keluarga yang ditinggalkan semasa pergi dan pulang. Masa pergi dan pulang. Mulai dia berangkat, mulai dia start berangkat jihad sampai dia balik, itu biaya nafkah pakaian keluarganya ditanggung oleh zakat, dan biaya keberangkatan dia juga ditanggung oleh zakat. Ongkos, biaya makan, pakaian dan sebagainya itu di bawah jaminan zakat. Kemudian nilai daripada alat perang. Nilai pada alat perang. Sebelum dia berangkat ditanya untuk dibelikan alat perang. Dan ini mau berangkat. Oh iya. Pandainya apa? Pedang? Alatnya? Saya enggak pernah lihat pedang, Pak. Panah? Pernah saya pakai panah, tapi enggak lurus tembakan. Apalagi itu. Ketapel paling pandai saya. Nah, ternyata keturunan Nabi Daud mengalahkan musuh kayak ketapel. Kalau gitu kata orang Basnas, enggak usah perang.
Itu buang-buang biaya. Pedang nggak pandai, panah nggak pandai, apa yang maunya lari? Lari untuk apa dikasih biaya ke perang kalau hanya mau lari? Nah, cukup, masih sisa satu lagi, Ibnu Sabil. Subhanallah bihamdihi, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.